وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Juga masyarakat-masyarakat yang lain juga mulai menolak, mulai tidak suka, mulai tahu, bahkan bukan mulai tahu, banyak yang memurojaah saya itu. Jadi masyarakat yang lain, masyarakat kaum muslimin itu hanya murojaah, mengulangi informasi yang pernah dulu terdengar, seruing. Dulu kan mereka udah tahu itu golongan ini, golongan Islam Jamaah itu mengkafirkan, menganggap najis. Jadi mereka itu hanya sifatnya memurojaah dengan informasinya para mantan-mantan, dengan informasinya para orang-orang yang berkompeten mengetahui kevalidan informasi-informasi yang ada. Maka saudaraku semua, kita tidak boleh bernyanyi di atas penderitaan orang lain. Kita tetap mendoakan. Tidak ada capaian yang lebih sukses bagi kita, tidak ada pencapaian yang lebih membahagiakan bagi kita kecuali pencapaian untuk menyadarkan mereka semua. Ingat, wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan yang cerah siang hari ini, alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan tetap husnudzon billah, tetap semangat untuk mencari ilmu, tetap selalu untuk sabar untuk mengingatkan saudara tua kita, yaitu di Jokam 354 Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Memang akhir-akhir ini memang kita sangat ikut berduka, atau setidaknya kita ikut berduka atas beberapa hal yang menimpa, beberapa kejadian yang menimpa di saudara tua kita, baik yang ada di Indramayu, baik yang ada di luar Jawa, baik yang ada di Karawang, dan bahkan yang kemarin yang sempat kita lihat di video berita di Sleman, Jogja, termasuk ada penolakan warga untuk pembangunan Masjid Jokam, yang mana pembangunan Masjid Jokam oleh warga dinilai akan bahasanya eksklusif dan lain sebagainya. Dan yang tidak disenangi oleh warga adalah karena pengunjungnya atau pendatangnya atau yang ngaji atau yang ikut ngaji di masjid situ adalah bukan warga masyarakat situ. Sedangkan kalau kita melihat masjidnya cukup besar, kalau kita lihat lah ya, ketika kita melihat di video, insya Allah nanti kita tampilkan, ada insya Allah ya, itu masjidnya cukup besar sekali, cukup besar. Artinya kayaknya itu rencana masjid desa, atau ya masjid desa lah paling tidak, masjid desa atau masjid kelompok tapi besar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Ini yang menimpa kepada saudara tua kita di berbagai daerah. Allahu alam apakah ini termasuk Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah, pintu-pintu mereka bisa menerima hidayah, mereka bisa menerima penjelasan-penjelasan para mantan dan para kaum muslimin yang lain dengan berbagai kejadian-kejadian yang ada. Sehingga akal sehat, akal waras, dan akal selamat mereka akan selalu mungkin insya Allah suatu saat Allah akan membukanya, memberikan hidayahnya. Memang sih kalau kita lihat sebenarnya kalau kita masih di dalam beberapa cobaan, beberapa rintangan yang ada, beberapa ujian yang ada
akan membuat kita semangat menjadikan golongan ini sebagai benar-benar terbukti bahwa golongan ini golongan yang paling murni, paling eksis, paling paling benar, paling pokoknya serba paling lah. Semakin dirintangi, semakin diuji maka semakin terlihat keaslian, akan terlihat kemurnian dan sebagainya. Dulu, sekali lagi, dulu saat kita masih di dalam, ketika kita melihat rintangan-rintangan, ujian-ujian demi ujian, kita melihatnya bahwa agama kita lah agama yang paling benar. Agama yang harus diperjuangkan sampai darah titik penghabisan. Sampai akhir hayat kita dalam bahasa kita dulu. Namun ketika kita sudah sadar ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, ternyata apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah kita ramai-ramai kita perjuangkan, baik saya misalnya kita yang jadi mubalik nih, yang diulamakan nih, yang bagian pendoktrinan di dalam, ataupun orang-orang yang sebagai yang mempunyai kemampuan fisik nih, misalnya satgas-satgasnya nih yang bempernya di luar, atau orang-orang yang mempunyai SDM tinggi yang dianggap bisa menggambui masyarakat dan lain sebagainya yang dipatok atau ditempatkan di organisasi. Semuanya bersinergi untuk melindungi satu ajaran ini. Semuanya bersinergi untuk satu melancarkan ajaran takfir ini. Namun ketika kita sudah sadar, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, ternyata mereka memusuhi kita dulu. Ternyata mereka tidak setuju menolak kita dulu karena memang kesalahan kita. Karena memang kesalahan kita. Kenapa? Karena memang Allahu a'lam atau bahasa saya, sudah tentu mereka tidak terima dengan keberadaan kita yang dianggap eksklusif. Memang benar. Walaupun sekarang ada istilah budi luhur, walaupun ada istilah-istilah ya pokoknya kita itu budi luhur, kita itu memperbaiki. Namun itu hanya di mulut. Tetap aja mereka dianggap kafir, tetap aja, dan itu insya Allah belum hilang. Saya yakin belum hilang. Kecuali pada orang-orang bunglon, kecuali pada orang-orang yang sudah mulai sadar. Namun ketika pada orang-orang yang awam, ketika pada orang-orang pengurus-pengurusnya yang masih kuat di dalam doktrin, sama saja menganggap orang-orang yang keluar dianggap murtad, menganggap orang-orang yang selain cokam, selain jamaah dianggap kafir. Dan tentunya masyarakat yang menolak terjadinya pembangunan masjid di situ tentunya bukan juga tidak serta-merta atas hanya hasutan-hasutan sepihak, enggak. Ini kan zamannya sudah modern nih. Ini kan zamannya sudah informasi lintas kota, lintas negara, lintas provinsi, bahkan lintas-lintas semua sedunia. Ya mungkin lewat perkembangan teknologi yang ada ini, mungkinlah insya Allah beliau-beliau juga mulai tahu, oh ternyata ajarannya seperti ini. Ajarannya seperti ini. Lalu mereka menolak. Kenapa? Alasannya termasuk adalah lawang masjid sini aja masih muat. Masjid sini artinya masjid yang di kampung situ, di Sleman itu, di desa mana itu, Bolong atau mana itu masih muat. Kalau cuman memuat 6 kakak, ngapain membuat masjid sendiri? Ngapain dadak mengajak ngaji orang-orang di luar kampungnya? Yaitu sebuah sistem yang dibangun. Jadi kadang-kadang satu desa atau satu kelompok itu nanti sampai lintas RT, lintas dusun, lintas dukuh. Jadi artinya gini, jamaahnya tidak mesti dari komplek masjid itu saja, tidak mesti. Jadi bisa sampai lintas dusun, lintas desa, bahkan lintas kemana. Atau bahkan kalau di daerah itu, kalau namanya daerah sudah sampai lintas provinsi. Kalau di luar Jawa, tapi kalau di dalam Jawa ya mungkin ya lintas kecamatan lah, lintas kecamatan. Kalau di luar Jawa sampai provinsi itu satu daerah lah bahasanya. Dan membuat masyarakat yang ada di situ ya iki kok malah senteko, malah wong ado-ado. Malah yang datang adalah orang-orang jauh-jauh
ngajinya eksklusif dan lain sebagainya. Ya sama, narasinya sama sih. Seperti zaman dulu-dulu sepertinya sama. Ya memang kenyataannya sama, wong ajarannya sama, kitabnya masih sama, penjelasannya juga masih sama. Jadi isu yang dikembangkan sama, ya wajar-wajar aja. Jadi masyarakat membuat isu yang eksklusif, yang takfir, yang senang mengkafirkan, menganggap najis kepada orang lain selain golongannya, kok sama seperti zaman dulu. Ya memang sama, wong ajarannya ya sama. Wong Anda juga seperti itu. Wong Jogam sampai sekarang pun juga masih menganggap selain golongannya juga kafir. Maka isu yang dikembangkan seperti itu ya wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Kecuali kalau Anda mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Kecuali kalau Anda mulai bisa membuka masjid-masjidnya untuk digunakan oleh kaum muslimin yang lain. Kecuali kalau Anda masjid-masjidnya dipakai untuk kajian-kajian bersama-sama kaum muslimin yang lain. Mungkin seperti itu. Baru mereka menghilangkan, mengikis mindset negatif terhadap golongan Islam Jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Namun kita tidak boleh bergembira bahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh saudaraku ya. Jadi kawan-kawan mantan saya sarankan nggak usah. Kita nggak boleh. Kita tetap usaha kita menyadarkan. Jadi usaha kita itu menyadarkan. Tidak membekukan, tidak menghancurkan, tidak membasmi, tidak. Karena kita tidak mampu. Ya, kita tidak mampu. Itu urusan Allah dan urusan orang-orang yang kompeten-kompeten. Tapi yang paling utama adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kejadian-kejadian yang ada di berbagai daerah ini kita manfaatkan untuk amar ma'ruf. Kita manfaatkan untuk membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat saudara-saudara tua kita. Tidak boleh kita senang, wah syukur sekarang hancurlah kamu. Enggak seperti itu. Tabiatnya enggak seperti itu. Namun yang kita bangun adalah tunjukkan mereka, loh di sana loh seperti ini. Di sana loh sudah menolak. Bukan hanya mantan yang menolak pemahaman ajaran takfir, ajaran mengkafirkan, tetapi orang lain juga menolak. Artinya cek dong, dicek bener enggak, akidahmu bener enggak. Masa semua orang nggak senang? Masa semua orang menolak? Kalau antara satu dengan satu, kalau mantan tok mungkinlah mantan sakit hati lah, dituduh sakit hati, pengen jadi imam, pengen jadi bapak imam, terus pengen jadi bapak imam, kabeh seneng pengen jadi bapak imam. Aku ya gelem nek pengen jadi bapak imam. Semua kok pengen jadi bapak imam, semua pengen jadi imam, semua pengen jadi apa ya? Nggak ada yang jadi makmum ya. Oke lah kalau misalnya itu urusannya dengan mantan saja oke. Namun kan tidak saudaraku semua. Enggak juga. Artinya juga masyarakat yang lain juga mulai menolak, mulai tidak suka, mulai tahu. Bahkan bukan mulai tahu. Banyak yang memurojaah saya itu. Jadi masyarakat yang lain, masyarakat kaum muslimin itu hanya murojaah, mengulangi informasi yang pernah dulu terdengar. Seruing. Dulu kan mereka udah tahu itu golongan ini, golongan Islam Jamaah itu mengkafirkan, menganggap najis. Jadi mereka itu hanya sifatnya memurojaah dengan informasinya para mantan-mantan, dengan informasinya para orang-orang yang berkompeten mengetahui kevalidan informasi-informasi yang ada. Maka saudaraku semua, kita tidak boleh bernyanyi di atas penderitaan orang lain. Kita tetap mendoakan. Tidak ada capaian yang lebih sukses bagi kita, tidak ada pencapaian yang lebih membahagiakan bagi kita kecuali pencapaian untuk menyadarkan mereka semua. Ingat, itu tujuan kita, tidak ada yang lain. Dan alhamdulillah rabbil alamin, saya ucapkan syukur yang sangat sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari saya katakan hampir setiap hari orang-orang yang nomor-nomor baru yang telah menghubungi saya dengan berbagai dapukan pengurus baik di luar maupun di dalam Jawa, di luar Jawa maupun di luar Jawa, mulai sadar saya masih bunglon, saya ini, saya mohon di alhamdulillah itu yang kita capai, itu yang kita sadarkan, itu yang kita buka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya.
Oke, salam akal sehat, salam akal waras, dalam salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك